Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Halo, saya Aida Syafitri dengan NIM 0601232236 dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai apa sih itu korupsi, bentuk dari korupsi, karakter dari korupsi, dampak yang timbul dari korupsi, dan juga solusi apa aja yang dapat dilakukan oleh generasi muda saat ini. Mari saja kita langsung bahas videonya. Teman-teman di sini masih ada yang nggak tahu apa itu korupsi? Dimana korupsi itu sudah sangat tidak asing untuk kita dengar. Korupsi ialah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu organisasi dalam suatu jabatan kekuasaan, di mana orang-orang seperti ini biasanya melakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kepentingan pribadi mereka. Bentuk-bentuk korupsi diantaranya yang pertama adanya suap menyuap, di mana suap itu ialah praktik yang memberi untuk mempengaruhi tindakan seorang pegawai negeri, hakim, advokat, ataupun penyelenggara negara yang lainnya, di mana suap itu bisa terjadi antara pegawai negeri dan juga dari pihak luar. Sebagai contohnya, suap antar pegawai negeri itu biasanya adanya pemberian barang untuk memperoleh kenaikan pangkat. Sementara suap dari pihak luar itu biasanya melibatkan suatu perusahaan swasta yang memberikan uang kepada pemerintah agar memenangkan tender. Yang kedua, adanya penggelapan dalam jabatan. Apa sih yang dimaksud oleh penggelapan itu? Penggelapan dalam jabatan itu ialah tindakan yang merampas uang, memalsukan dokumen, atau juga merusak bukti-bukti untuk menghindari pemeriksaan administratif. Sebagai contohnya, seorang penegak hukum yang menghancurkan barang-barang bukti untuk melindungi seorang pelaku. Nah, yang ketiga adanya pemerasan. Pemerasan itu sering terjadi saat pegawai negeri ataupun penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi ataupun untuk orang lain. Ini juga bisa termasuk untuk meminta uang, memaksa pembayaran dengan potongan, atau juga dengan memaksa orang untuk tindakan tertentu demi keuntungan pribadi. Nah, misalnya apa sih? Misalnya itu di mana pegawai negeri yang meminta bayaran untuk pembuatan KTP tanpa adanya alasan yang sah. Yang keempat, adanya pembuatan curang, di mana perbuatan curang ini mencakup tindakan sengaja yang membahayakan orang lain demi kepentingan pribadi. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti penjual bahan bangunan yang bisa saja melakukan perbuatan curang saat membangun gedung-gedung pemerintahan. Ya, di mana tindakan mereka itu dapat membahayakan keamanan masyarakat atau juga harta milik pemerintah. Korupsi juga memiliki karakter, di mana karakter dari korupsi termasuk ketidakjujuran, keserakahan, dan juga kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga negara, serta kurangnya moralitas dalam bertindak. Dampak korupsi ini sangat-sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Seperti kita bisa lihat dari sisi ekonomi, adanya penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan juga jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan juga meningkatnya hutang pemerintah. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi dampak korupsi itu juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Seperti kita bisa lihat dari sisi sosialnya, di mana korupsi itu merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa, serta menurunnya kualitas layanan publik. Bukan hanya itu, adanya pengentasan kemiskinan juga semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, dan juga meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang terakhir, yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Nah, solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi korupsi ini, kita semua itu perlu untuk ikut terlibat. Sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, kita harus sadar betapa pentingnya integritas dan juga moralitas dalam setiap tindakan kita. Sebagai generasi muda, khususnya seperti kita, mahasiswa, itu harus memiliki andil yang besar dalam memerangi korupsi. Yang kedua, kita harus mendukung suatu transparansi ataupun akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini itu bisa dilakukan dengan lebih kritis dan juga peduli terhadap kebijakan pemerintah.
Nah, selain dari itu, kita sebagai generasi muda itu harus bisa aktif dalam gerakan anti korupsi. Caranya gimana? Caranya dengan melalui pendidikan, kegiatan seminar, diskusi, atau kita juga bisa dapat ikut serta dalam pengawasan pemerintah. Dan kita juga bisa loh untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Yang paling penting nih, kita harus temukan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil di kampus ataupun hingga hal-hal yang besar di lingkungan masyarakat. Selain itu, hal yang paling terpenting dalam generasi muda juga harus mampu untuk memahami buruknya perilaku korupsi, di mana ini juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian anti korupsi dan juga mampu bergerak untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sekian penjelasan saya mengenai korupsi, semoga dapat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya dan semoga juga dapat memotivasi kita semua untuk memberantas korupsi, terutama di negara kita ini dan juga lingkungan kampus ataupun yang ada di lingkungan masyarakat. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang korup. Oke, baik. Saya Aida Syafitri dengan NIM 0601232336 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi.